Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Kita berdoa, ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu bersekutu sekalipun melalui teknologi virtual. Engkau tetap hadir, menyapa kami dengan firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang Alkitab, tapi kami mengalami kebenaran, kuasa, dan kasih firman Allah. Urapi hamba-Mu dan setiap umat-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengalaminya. Secara khusus buat kaum Moria yang hari ini bersama seluruh wanita GBKP di seluruh dunia merayakan hari ulang tahunnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 131 ayat 1-3 demikian firman Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tema hari ini ialah ibu yang menghadirkan damai. Oleh karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun Moria, Gereja Batak Karo Protestan. Kai beritandu Moria. Amin. Haleluya. Ternyata wanita itu ditetapkan Allah tidak sekedar untuk melahirkan anak. Tapi wanita itu ditetapkan Allah untuk mempromosikan isi hati Allah bagi dunia. Wanita itu diciptakan Allah untuk memamerkan karakter Allah bagi dunia. Dan itu terbukti ketika Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Dia lahir dari kandungan seorang wanita. Dengan perkataan lain, kandungan wanita adalah logistik Tuhan untuk penyelamatan umat manusia. Kandungan wanita seolah-olah dipinjam Tuhan untuk menyelamatkan setiap generasi. Seorang pemimpin dunia, Sekjen PBB, Kofi Annan, dia berkata begini, kalau Anda merusak seorang wanita, maka Anda sedang merusak sebuah bangsa, bahkan mematikan sebuah generasi bangsa. Tapi mari kita jujur saudara-saudara, hari-hari ini di berbagai tempat kita mendengar berita, menyaksikan di televisi atau media sosial yang menjadi korban sia-sia di berbagai kesempatan ialah kaum wanita. Ditambah dengan anak-anak. Dan saya mengamati gereja pada umumnya hanya mengurusi korban.
Kita menghabiskan dana, waktu, tenaga, program untuk mengurusi korban-korban. Mengurusi wanita sebagai korban, mengurusi anak-anak sebagai korban. Tapi kita tidak pernah mengurusi pembuat korban. Mengurusi korban tidak akan pernah selesai. Tapi menyelesaikan pembuat korban akan mengakhiri korban itu sendiri. Kementerian Perempuan dan Anak dalam satu kesempatan dialog dengan kami, mereka mengungkapkan sebuah data yang sangat mencengangkan. 98% kontribusi KDRT, 98% kontributor KDRT adalah kaum pria. Dan 98% itu 4 jenis pria. Yang pertama suaminya, yang kedua mantan suaminya, yang ketiga pacar laki-laki, yang keempat mantan pacar laki-laki. Jadi kontributor terbesar bagi kehancuran generasi adalah pria. Kita mencatat di Alkitab, Firaun seorang pria yang membunuh anak-anak. Herodes seorang pria yang membunuh anak-anak. Dan kita melihat di berbagai tempat, baik di zaman Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kitab Imamat menerangkan banyak pria mempersembahkan anaknya kepada dewa Moloch dengan cara membakarnya di depan berhalanya. Dan kalau kita jujur, gereja modern hari-hari ini justru membiarkan korban semakin banyak. Karena itu sebenarnya ulang tahun Moria hari ini, sebenarnya firman itu lebih cocok diberikan kepada para pria. Karena kalau kita jujur di gereja, yang paling banyak menghadiri ibadah itu wanita. Yang paling banyak menghadiri ibadah PJJ wanita. Yang bawa anak ke sekolah minggu wanita. Yang antar anak ke TK wanita. Yang antar anak ke SMP wanita, mamanya juga. Yang menghadap wali kelas SMA, mamanya juga. Yang pergi cari kos buat anaknya kuliah di kota lain, mamanya juga. Giliran anak sudah sarjana, ibadah pengucapan syukur yang sambutan bapaknya. Oh, nggak tahu malu ini. Harusnya kau cuci piring di belakang, mamanya yang sambutan. Mamanya mengandung dia sejak 0 tahun. 0 hari sampai 9 bulan, 9 hari. Dia menanggung seluruh beban. Tetapi mereka selalu menjadi second class. Dalam budaya-budaya tertentu, wanita selalu menjadi nomor 2 atau nomor terakhir. Tapi hari ini firman Tuhan menyingkapkan sebuah rahasia besar. Penulis Mazmur 131 mengungkapkan beberapa prinsip ilahi. Perhatikan, Mazmur 131 adalah sebuah nyanyian perjalanan berjumpa dengan Allah di bait Allah. Sebuah nyanyian siarah. Karena kota Sion, kota Allah, bait Allah itu di atas bukit. Saudara-saudara yang pernah ke Yerusalem pasti tahu. Dan segala bangsa sedang berduyun-duyun untuk menyembah Allah. Dalam perjalanan itulah Raja Daud menyingkapkan rahasia kedamaian. Yang pertama dia berkata, "Ya Tuhan, aku tidak tinggi hati." Tinggi hati kata lainnya sombong. Dengan tingkatan meremehkan orang lain.
Kenapa itu prinsip Daud bilang begitu? Oleh karena Saul masih berkuasa sebagai raja, tetapi Saul telah dicabut roh Tuhan daripadanya. Saul telah ditolak oleh Tuhan, dan Raja Daud sudah diurapi Tuhan, tetapi Daud tidak mau mengambil alih. Dia menunggu ketetapan Tuhan tepat pada waktunya. Dan karena itu Daud menjadi musuh Saul. Saul dan seluruh tentaranya ingin menghancurkan Daud. Dalam konteks itulah Daud mengajak umat yang percaya kepada Allah untuk membuat keputusan. Aku tidak tinggi hati, aku bergantung sepenuhnya pada otoritas Tuhan. Aku bergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Mungkin Saul sudah mati dan memang dia sudah tidak ada, tapi spirit Saul masih berlangsung sampai hari ini. Berapa banyak wanita yang tertekan, berapa wanita yang tidak bebas mengekspresikan imannya dan kebebasannya untuk menikmati hidup. Kita sedang menghadapi spirit Saul yang hebat. Dia bernama pandemi. Dan dalam situasi pandemik, siapakah yang paling banyak mengalami penderitaan? Bukankah wanita? Karena mereka tidak bebas untuk menikmati hak-hak hidupnya. Dan spirit Saul masih bersarang di kebanyakan pria yang bawaannya hanya menghakimi, ingin menghancurkan, ingin mematikan orang lain. Dan ini waktunya khotbah buat wanita, tapi pria yang harus bertobat. Amin Bapak-bapak. Haleluya. Termasuk saya juga harus bertobat. Dan tidak memandang dengan sombong. Sekalipun dia diurapi oleh Tuhan, tetapi dia tidak meremehkan orang lain. Sekalipun Anda punya gaji besar, hai Mamre, sekalipun Anda punya jabatan yang tinggi, pertanyaannya, apakah Anda memandang rendah istrimu? Apakah Anda memandang rendah anak-anakmu? Itu spirit Saul. Dan karena itu Raja Daud mengajak umat yang menyembah untuk memastikan bahwa mereka tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Dia tidak panik dalam situasi yang begitu mencekam. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul dan seluruh tentaranya. Dia tetap tenang dengan membuat ilustrasi seorang anak yang disapih dan berbaring dekat ibunya. Disapih artinya dia telah lepas susu dari ibunya. Dia berpindah dari karakter anak-anak menjadi karakter orang dewasa. Dan karena itu kita semua harus disapih. Berpindah dari karakter anak-anak menjadi karakter orang dewasa. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah memfitnah orang lain. Tidak mudah gosip. Tidak mudah menghakimi. Karena anak yang disapi telah berpindah jalurnya. Dalam Titus pasal 2 yang tadi dibaca pertama kali, dia mengungkapkan beberapa rahasia perempuan tua. Ya, sekarang banyak Moria usia sudah tua, tapi gayanya masih gaya anak muda. Lihat aja rambutnya, udah putih, tetap aja dicat lagi. Saya ingatkan Nande ingat. Alkitab bilang rambut putih itu kemuliaan. Ya, kalau sudah cat rambut nanti kalau udah sakit, lalu minta sama Tuhan, Tuhan tolong, janji Tuhan kan gendong sampai masa putih rambut. Tuhan bilang kamu masih kuat, itu buktinya rambutmu masih hitam itu. Makanya jangan cat rambut, biasa aja, santai aja. Nande,
Ada juga yang pergi operasi plastik. Saya mau beritahu, jangan coba-coba operasi plastik. Indonesia ini musim panas, nanti plastik meleleh. Biasa aja. Karena Tuhan tidak pakai body, dia pakai kandunganmu. Dia pakai isi hatimu untuk mengubah segala sesuatu. Maka Titus bilang, perempuan-perempuan yang tua, saya ulangi, perempuan-perempuan yang tua, sadar udah tua, jangan gaya kayak anak muda, pakai jeans ketat, bajunya masih kelihatan dadanya, gaya lagi di jalan raya. Itu bukan perempuan tua. Perempuan tua itu lihat ciri-cirinya, hidupnya sebagai orang yang beribadah. Dan orang yang beribadah itu dia menyembah Tuhan di tempat-tempat tersembunyi. Menyembah Tuhan tanpa diketahui orang lain, tapi Tuhan melihat penyembahanmu. Tempat penyembahan yang paling hebat bukan di altar gereja, bukan di panggung-panggung, tapi di dalam kamarmu engkau menyembah Tuhan. Itu yang disebut wanita yang beribadah kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. 1 Petrus 3 berkata dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anak. Sebuah penegasan yang paling dahsyat buat wanita-wanita tua. Jadi Moria di usia yang ke-63, firman Tuhan mengingatkan kita, sembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengajarkan anak-anak gadis kita untuk kelak mereka menghormati suaminya, dan mereka mendidik anak-anak mereka di dalam Tuhan. Itulah penetapan Allah. Tidak hanya itu, tapi mereka diminta supaya hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya. Kadang-kadang kalau datang tamu ke rumah, kita segera beresin rumah. Mama-mama sibuk beresin rumahnya, beresin meja makannya kalau ada tamu. Tapi kalau suaminya pulang, rumah tetap berantakan, meja makan pun berantakan. Padahal yang punya andil utama untuk mengurusi rumah kita adalah suami. Tempat yang paling aman buat seorang suami, saya ulangi, tempat yang aman bagi suami bukan di kedai kopi, bukan di tempat pemancingan, bukan di tempat warung kopi, tapi tempat yang paling aman buat seorang pria, seorang suami adalah rumahnya sendiri. Rumahku adalah istanaku. Tapi pria-pria dengar, saya beritahu, tempat yang paling aman buat wanita bukan di gereja, bukan di kebaktian Moria, bukan di mall, bukan di pasar-pasar. Tempat yang paling aman buat wanita ialah di pelukan suaminya. Haleluya. Jadi kalau ada yang dengar khotbah ini live streaming, duduk dengan istrimu, kasih pelukan buat istrimu, taruh kepalanya di pelukanmu untuk memastikan bahwa dia itu aman, karena 9 bulan 9 hari dia memelihara keturunanmu di dalam kandungannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah menarik dari seorang pria. Dia bercerita ke saya begini, Pak Pendeta, ternyata menjadi pria itu susah sekali ya, capek. Apanya yang capek? Kita bekerja pagi sampai malam. Wanita ini kok cuma di rumah. Dia habis kerja beres-beres, kasih makan anak, cuci piring. Habis itu dia menonton drakor, drama Korea. Kita yang mesti cari uang kemana-mana. Jadi apa maumu Pak? Boleh nggak saya minta sama Tuhan? Supaya tukar. Sekali-sekali aku yang jadi istri, istriku yang jadi suami. Coba aja bicara sama Tuhan. Lalu dia bicara sama Tuhan. Tuhan, aku minta tukar. Aku yang jadi istri, istriku jadi suami.
Tuhan bilang boleh. Berapa lama kamu mau coba? Aku minta 1 bulan. Lalu Tuhan ubah. Pria ini jadi istri, istrinya jadi suami. Lalu suaminya kerja. Pria yang sudah jadi istri beresin rumah seperti layaknya seorang wanita. Minggu pertama dia begitu menyenangkan. Minggu kedua sudah mulai kesal. Minggu ketiga dia mulai bosan. Dia bilang ternyata menjadi wanita itu sulitnya bukan main. Lalu dia datang sama Tuhan lagi. Tuhan, boleh nggak balikin? Aku kembali jadi suami. Dia kembali jadi istri. Tuhan bilang boleh. Tapi kamu harus tunggu 9 bulan. Kenapa mesti 9 bulan? Karena kamu sedang hamil. Jadi menjadi wanita itu bukan pilihan mereka. Itu penetapan Allah. Karena itulah hormatilah mereka. Wanita-wanita Anda tidak bisa memilih jadi wanita. Tapi itu penetapan Allah. Dan ingat peristiwa ini. Ada 2 wanita di Alkitab yang sangat dahsyat. Menggemparkan dunia dan mengubah dunia. Ibunya Yohanes Pembaptis namanya Elisabeth. Dia sudah tua tetapi hamil. Dan seorang wanita lagi masih muda, gadis sebelum menikah tapi hamil, yaitu Maria. Elisabeth hamil di masa tua, Maria hamil di masa gadis. Dan kalau ini terjadi sekarang, pasti viral di mana-mana. Tetapi saudara perhatikan apa yang mereka lakukan. Elisabeth mengunjungi Maria. Maria mengunjungi Elisabeth. Dan ketika dia berkunjung, terjadi penyembahan dan puji-pujian yang hebat. Dan mereka menyanyikan pujian buat Tuhan untuk menunjukkan bahwa ternyata jika dunia menganggap wanita rendah, Allah memperhitungkan mereka sebagai kekuatan untuk mengubah dunia dengan hati dan jiwa mereka. Tadi di pertemuan majelis sebelum ibadah, kami sempat diskusi. Saya tanya beberapa majelis, kalau gendong bayi, siapa yang paling lama gendong? Pria gendong cuma 3 menit. Wanita gendong bisa 12 jam. Kenapa? Karena pria gendong pakai otot, tapi wanita gendong pakai hati. Dan itu hatinya Allah. Karena itu saya serukan dalam ibadah Moria hari ini. Para pria, hormatilah istrimu. Kasihi dia seperti Tuhan mengasihi kita. Karena mereka menjadi tempat di mana Allah pakai untuk menyatakan kedamaian bagi bangsa-bangsa. Wanita dipinjam kandungannya oleh Tuhan untuk menyelamatkan setiap generasi. Mungkin tidak ada lagi wanita yang melahirkan Yesus. Tidak ada lagi. Yesus cuma 1. Dan Maria dipilih. Dan wanita-wanita tidak mungkin lagi Anda melahirkan Yesus Kristus. Tapi anak di kandunganmu, cucu-cucumu adalah generasi yang mengalami kemenangan untuk bisa menyelamatkan setiap generasi mereka. Dan itu sebabnya penulis Mazmur 131 di ayat yang terakhir dia menyatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada kekuatan apapun kecuali kuasa dan kekuatan Allah. Dalam masa pandemi gini, wanita-wanita jangan panik, jangan takut. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang Anda sembah, Allah yang lebih hebat dan dahsyat. Segala sesuatu bisa berubah. Tapi Ibrani 8 berkata, Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dulu kata positif, kata negatif itu buruk. Sekarang kata positif itu buruk. Dulu bersatu kita teguh,
sekarang bersatu kita mati. Dulu kita mesti cipika-cipiki, sekarang tidak boleh, itu membawa penyakit. Kita kalau enggak kunjungi orang tua dulu, kita dianggap tidak sopan. Sekarang tidak boleh kunjungi orang tua karena membawa penyakit. Dunia sudah terbalik semuanya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Pemilihan kandungan wanita menyelamatkan setiap generasi tidak pernah berubah. Itu berarti kasih karunia Allah tidak berubah. Itu berarti kedamaian Allah bagi dunia tidak berubah. Dan Dia pakai wanita sebagai dutanya untuk menyatakan kemuliaan bagi dunia. Selamat ulang tahun Moria. Tuhan Yesus mengasihi ibu-ibu. Saya juga mengasihi ibu-ibu. Karena ibu saya juga seorang wanita. Istri saya juga seorang wanita. Dan para pria, kita memberi penghormatan yang mulia kepada wanita. Karena Tuhan pakai mereka dari kandungannya untuk menyelamatkan dunia dan segala isinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bujur melala. Mari tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami mensyukuri perjalanan Moria GBKP. Para wanita di berbagai pelosok dunia, khususnya wanita GBKP, kaum Moria. Tuhan, biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mereka tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Menghormati suaminya, mendidik anak-anak mereka. Dan biarlah mereka menyadari satu hal penting. Mereka begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan numpang kandungan mereka untuk menyelamatkan setiap generasi. Karena itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi wanita-wanita yang menyembah Tuhan luar biasa. Mereka menjadi wanita-wanita yang tidak sombong, yang tidak memandang rendah, yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi yang meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Bapak berkati mereka, mulut mereka, tangan mereka, pelayanan mereka di rumah, di gereja, di mana-mana. Dalam masa pandemi mereka tidak panik, tidak takut. Karena Allah yang kami sembah itu Allah yang tidak pernah berubah. Yang karakternya enggak berubah. Yang kedamaiannya, kesuciannya, kemudiannya tidak berubah. Dan Engkau telah mewakilkannya kepada para wanita untuk menjadi ibu yang membawa kedamaian. Kami juga berdoa untuk para suami, para pria, untuk mengerti kebenaran firman Allah, berdiri sebagai pengayom bagi wanita-wanita yang menyatakan damai buat banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin.